Basket adalah olahraga tim yang membutuhkan kerjasama. Berbeda seperti olahraga atletik seperti lari, renang, lompat tinggi yang lebih mementingkan kemampuan individu. Tentunya, bila olahraga yang merupakan tim, perlu adanya chemistry dan hubungan baik antara sesama pemain, agar performa tim bisa meningkat dan punya tujuan yang sama, yaitu memenangkan juara. Namun ternyata, ada beberapa pemain yang karena punya sifat yang unik atau menjengkelkan, hingga mereka dibenci oleh seluruh rekan-rekan setimnya. Dalam episode ini, kami akan membahas 6 pemain yang dibenci oleh seluruh rekan setimnya. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, di Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu. Dwight Howard. Dwight yang dulu dengan Dwight yang sekarang adalah pemain yang sangat berbeda. Dulu di era 2004 hingga 2012, ia merupakan superstar dan merupakan center terbaik di NBA pada masa itu. Ia disebut-sebut sebagai penerus Shaquille O'Neal. Bahkan Shaq pun mengakuinya sendiri. Selama di Magic, ia 6 kali menjadi All-Star sekaligus All-NBA Team, 3 kali Defensive Player of the Year dalam 3 musim berturut-turut, 4 kali NBA Rebounding Leader, 2 kali NBA Blocks Leader, dan membawa Magic ke NBA Final pada 2009. Dwight pun di akhir musim di Magic juga membuat onar. Ia meminta coachnya Stan Van Gundy dipecat. Namun setelah coachnya dipecat, ia meminta di trade. Lalu setelah pindah ke Lakers pada 2012-2013, musim ini bisa dibilang sebagai awal menurunnya karir Dwight. Saat di Lakers, tentu Dwight adalah pemain yang dibenci oleh rekan-rekan setimnya, terutama Steve Nash dan Kobe Bryant. Banyak rekan-rekan setim Dwight yang kecewa terhadap Dwight karena Dwight tidak seagresif saat ia masih di Magic. Dwight merasa bahwa ia jarang diberi bola saat bermain di Lakers. Namun rekan-rekan setimnya berpikiran sebaliknya, bahwa Dwight lah yang selalu meminta bola di posisi yang tidak nyaman, sehingga pantas saja ia jarang diberi umpan. Hal inilah tentu yang membuat Lakers yang awalnya digadang-gadang menjadi juara, menjadi hancur dan diswep 4-0 di ronde pertama oleh Spurs. Di Rockets pun juga tak jauh berbeda. Meskipun Rockets sempat berhasil melaju ke final wilayah barat playoff pada musim 2014-2015, namun ia juga melakukan perang dingin dengan James Harden. Puncaknya di akhir musimnya di Rockets yaitu 2015-2016. Ada kabar bahwa Harden meminta untuk Howard dijadikan pemain cadangan dan mengubah Clint Capela menjadi pemain inti. Setelah dari Rockets, ia selalu berpindah tim setiap musimnya. Pindah ke Hawks, lalu ke Hornets, lalu ke Wizards, dan ke Lakers. Howard memang dikenal memiliki pribadi yang ceria. Namun justru kepribadiannya itulah yang membuat rekan-rekannya tidak cocok dengannya. Chris Paul. Ya, mungkin kamu akan sedikit kaget dengan yang di nomor 5 ini. Chris Paul, ketua dari Asosiasi Pemain NBA yaitu NBPA, dan pemain yang baru saja membawa Phoenix Suns ke final, ternyata bukanlah seorang rekan setim yang baik. Bila kamu perhatikan baik-baik, apakah alasan seorang superstar yang dijuluki point guard bisa berpindah 4 tim dalam rentang waktu 4 tahun? Rumornya pada tahun 2017, ia meminta di trade dari Clippers karena ia tidak cocok dengan pelatihnya Doc Rivers, serta bermasalah dengan beberapa rekan setimnya. Kenyon Martin dan Glenn Davis yang pernah bermain di Clippers pun bersama Chris Paul berkata bahwa Chris bukanlah rekan yang baik. Kenyon pun berkata bahwa Chris Paul seperti seorang politisi di Clippers. Dia bisa mengatur dan meminta hal-hal yang tidak bisa diminta oleh rekan setimnya yang lain. Ryan Hollins, rekan setimnya di Clippers, bahkan menyindir Chris Paul dengan berkata, sesuatu yang berkilau tidak selalu emas. DeAndre Jordan, yang sempat ingin pergi ke Mavericks pada 2015, berkata bahwa salah satu alasannya adalah Chris Paul, meskipun akhirnya ia tetap stay di Clippers dan baru pergi ke Mavs pada 2018. Mungkin bila dibandingkan dengan pemain-pemain yang berada di urutan nomor 2 atau 1 di list ini, Chris Paul masih lebih mending. Namun Chris punya satu sifat yang dimiliki oleh semua superstar NBA, yaitu suka mengomel, banyak minta, dan mereka akan selalu mempush rekan-rekan setimnya untuk menjadi lebih baik dengan cara apapun. Rick Barry. Mungkin ada beberapa dari kamu yang tidak familiar dengan pemain ini. Selain terkenal karena gaya free throw-nya yang unik, ia adalah superstar pada masanya. 8 kali NBA All-Star, 2 kali NBA Champ, Rookie of the Year, scoring title, dan masih banyak penghargaan lainnya. Namun tidak ada rekan setim yang menyukainya. Bahkan dalam buku biografinya yang berjudul Confessions of Basketball Gypsy, ia mengaku pernah meninju seorang suster.
Ia pun pergi meninggalkan timnya San Francisco Warriors dan Liga NBA menuju ke tim Washington Caps yang berlaga di Liga ABA karena ia merasa gajinya sangat rendah. Padahal saat itu Rick merupakan salah satu pemain dengan gaji tertinggi di Liga NBA. Ibunya pun menyebutnya orang yang serakah. Bahkan eksekutif Warriors, tim di mana Rick bermain, berkata sendiri bahwa semua lawan dan rekan setimnya membencinya. Ia dikenal sebagai pemain yang sangat maruk. Meskipun hal tersebut membuatnya mencatatkan 40,8 poin per game hanya dalam musim keduanya di NBA. Namun hal itu tak berhasil membuatnya memenangkan juara di musim itu. Rick Barry juga merupakan seorang yang rasis. Saat menjadi seorang analis di CBS memperlihatkan foto lama dari Bill Russell yang sedang tersenyum. Rick pun berkata, foto ini terlihat seperti orang bodoh dengan senyum semangka. Di masa itu, semangka identik dengan hal rasisme orang kulit hitam. Meskipun setelahnya, Rick meminta maaf dan mengaku bahwa ia tidak tahu bahwa semangka berkaitan dengan hal rasisme, namun tetap saja hal itu membuat hubungannya dengan Bill Russell menjadi memanas. Allen Iverson. Memang, Allen Iverson merupakan salah satu pemain pendek terhebat dalam sejarah NBA. 11 kali NBA All-Star, 7 kali All-NBA Team, 1 kali Regular Season MVP, 1 kali perjalanan ke NBA Finals, dan masih banyak lagi penghargaan yang sudah disabat olehnya. Namun Iverson adalah pemain yang dibenci oleh rekan setimnya. Ia dianggap sebagai pemain yang keras kepala. Alasan itulah yang membuatnya berpindah-pindah ke banyak tim. Di 3 tim terakhirnya sebelum Sixers, yaitu Grizzlies, Pistons, dan Nuggets, sebenarnya Iverson bukanlah pemain yang buruk dan ia terbilang masih produktif. Namun alasannya adalah karena ia tidak pernah mau bermain dari bangku cadangan. Padahal performanya memang sudah tak sehebat ketika ia berada di Sixers era awal 2000. Setelah bermain hanya 3 pertandingan saja di Grizzlies, ia meminta keluar tentu karena tidak mau berasal dari bangku cadangan. Namun malangnya, justru tidak ada tim yang mau mengambilnya. Ia stuck di free agency. Tentu alasannya adalah karena ia seorang pemain yang keras kepala, maruk dan tidak mau beradaptasi. Tak hanya itu, ia juga punya ketagihan terhadap alkohol dan judi. Hal ini tentu menyusahkan tim di mana ia bermain. Ia pun juga dikenal malas datang ke latihan tim. Hal inilah yang membuat para reporter meragukan dan menanyakan attitude-nya saat latihan, hingga ia membuat speech practice yang kontroversial. Stephon Marbury. Beliau seharusnya bisa menjadi salah satu superstar di masanya. Namun hanya karena attitude-nya yang kurang baik, ia pun dibenci oleh rekan setimnya dan akhirnya keluar dari NBA. 3 tim awalnya, ia merupakan seorang bintang. 2 kali menjadi All-Star dan All-NBA Team, namun kejatuhannya dimulai saat ia di-trade ke New York Knicks, tim kota kelahirannya. Di awal, ia merasa sangat bahagia bermain di sana. Performa Marbury pun awalnya sebenarnya tidak buruk. Ia mencatatkan 20 poin per game di 2 musim awal di Knicks. Namun pada saat di musim 2005-2006, musim ketiganya di Knicks, ia bertengkar dengan pelatih Larry Brown. Ditambah dengan performa Knicks yang makin buruk dan adanya pertengkaran Marbury dengan pelatihnya di depan publik, para fans dan rekan setim Marbury pun mulai membencinya. Bahkan penulis koran terkenal New York Daily News berkata bahwa Marbury adalah pemain yang paling suka mengomel di New York. Namun Larry Brown lah yang justru dipecat akibat pertengkaran publik itu, bukan Marbury. Larry Brown digantikan oleh Isiah Thomas. Namun tetap sama saja, Marbury lagi-lagi bertengkar dengan pelatihnya. Performa Marbury juga menurun di musim keempatnya. Namun, Marbury masih saja mengancam akan memeras Isiah Thomas bila ia memainkannya dari bangku cadangan. Padahal performa Marbury sudah sangat menurun. Pada musim 2007-2008, fans Knicks pun membu Stephon Marbury dan meneriakan untuk memecat Isiah Thomas karena pertengkaran mereka berdua, ditambah dengan performa tim Knicks yang sangat buruk. Karena attitude-nya yang semakin parah, Marbury pun dilarang mendatangi latihan dan melihat pertandingan Knicks di kandang. Lateral Sprewell. Kesimpulan dari video ini adalah tidak semua pemain bintang yang performanya sangat baik dan menghibur di lapangan adalah rekan setim yang baik. Lateral 4 kali menjadi All-Star, 1 kali All-NBA Team, dan 1 kali All-NBA Defensive Team dalam karirnya. Puncak karirnya berada di Golden State Warriors. Namun pada saat itu juga, ia sering berbuat onar. Pada 1993, ia pernah bertengkar dengan rekan setimnya Byron Houston, padahal Byron jauh lebih besar dari Lateral. Pada 1995, ia pernah bertengkar dengan rekan setimnya Jerome Kersey dan membawa kayu untuk menyerangnya, dan mengancam Jerome dengan pistol di pertemuan selanjutnya. Lanjut pada 1997, ini adalah yang paling parah.
Ia mencekik leher pelatih PJ Carlesimo saat latihan karena pelatihnya menyuruhnya untuk mengumpan dengan becus. Hingga ia pun dilarang bermain di NBA hingga akhir musim 1997-1998. Dan ia pun langsung dikeluarkan dari Warriors ke tim lain. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching. I'll see you in the next video.